hubungi terlebih dahulu jurnalis Kompas TV Frediska Ananda dari kantor DPP Partai Nasdem. Rizka, bisa diupdate poin penting dari jumpa pers Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang baru saja berakhir tadi sore? Ya, selamat malam Budiman dan juga saudara. Usai ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny J. Plate yang juga merupakan kader dari Partai Nasdem, ini tadi siang Ketua Umum dari Partai Nasdem yakni Surya Paloh mengumpulkan pengurus dan juga elit dari Partai Nasdem. Apa agendanya? Yakni adalah terkait dengan evaluasi dan juga mengisi keterkosongan posisi dari Sekretaris Jenderal dari DPP Partai Nasdem, di mana kita ketahui bahwa selain Johnny J. Plate merupakan menteri dari Kabinet Presiden Joko Widodo, ia juga merupakan kader dari Partai Nasdem yang juga mengisi jabatan sebagai Sekretaris Jenderal. Dan kemudian berdasarkan hasil evaluasi tadi yang disampaikan oleh Surya Paloh kepada awak media, bahwa dikatakan bahwa disampaikan posisi sebagai Sekretaris Jenderal Johnny J. Plate ini digantikan oleh kader Partai Nasdem yakni Hermawi Taslim sebagai PLT Sekjen DPP Partai Nasdem. Nah, kemudian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Surya Paloh kepada awak media tadi, dikatakan bahwa tentu Partai Nasdem juga merasa prihatin begitu ya terkait dengan ditetapkannya Johnny J. Plate sebagai tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, yang mana dikatakan bahwa Johnny J. Plate ini mengakibatkan kerugian negara senilai 8 triliun rupiah. Dan kemudian mari kita simak sebentar Budiman dan juga saudara kutipan pernyataan dari Surya Paloh berikut ini. Dalam kapasitas saya, baik secara pribadi maupun selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, beserta dengan seluruh jajaran DPP yang ada pada sore hari ini. Dan tentu juga tidak terlepaskan dari seluruh selagorde, baik Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, sampai DPRD Partai Nasdem seluruh Indonesia. Kami dalam suasana penuh keprihatinan, kesedihan yang sukar untuk kami tutupin. Kami berupaya untuk menutupin ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya, kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami, sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati. Tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus dihormati. Kami tetap menghormati ini.
Ya, Mas Budiman, tentu dengan ditetapkannya Johnny J. Plate sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi ini tentu mempengaruhi elektabilitas dari Partai Nasdem sendiri. Tadi hal ini juga diakui langsung oleh Ketua Umum dari Partai Nasdem, yakni Surya Paloh, yang mengatakan bahwa tentu isu ini yang berkembang saat ini, di mana seperti yang kita ketahui di media sosial juga tentu spekulasi sudah berkembang yang dikatakan bahwa adanya intervensi politik terkait dengan penetapan Johnny J. Plate sebagai tersangka. Namun tadi dikatakan oleh Surya Paloh yang meyakinkan dirinya bahwa ini adalah murni tindak pidana. Dan kemudian Budiman, saya sampaikan juga bahwa saat ini tadi setelah dilakukannya konferensi pers kepada awak media sekitar pukul 6:30 tadi sore, calon presiden dari Partai Nasdem ini, Anies Baswedan, juga mendatangi dari DPP Partai Nasdem untuk bertemu langsung dengan Surya Paloh. Dan hingga saat ini Anies masih bertemu dengan Surya Paloh di DPP Partai Nasdem, dan juga kami hingga saat ini masih menanti apa hasil dari pembicaraan dari Anies Baswedan dan juga Surya Paloh. Oke, baik, Rizka Ananda, terima kasih dari kantor Nasdem. Oke, saya